Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Cybersecurity. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan lab-lab yang ada di situs sportswagger.net. Oke, kita di bagian Business Logic Vulnerabilities. Kita lanjut ke lab berikutnya. Ini yang berjudul Authentication Bypass via Cloud State Machine. Oke, ini dia penjelasan case dari labnya. Kalau kita rekan-rekan baca, this lab makes flawed assumption about the sequence of event in the login process. Oke, jadi pada proses login ya, ada beberapa event dalam prosesnya di mana terdapat vulnerability ya. Ini flawed assumption atau kekurangan yang bisa kita exploit. Nah, ini to solve the lab exploit this flaw to bypass yang nanti kita manfaatkan kekurangannya vulnerability pada proses login untuk membypass proses authentication ya, sehingga kita bisa mengakses ini admin interface atau fitur admin atau sebagai admin untuk menghapus akun Carlos. Seperti itu goalnya, menghapus akun Carlos dengan berhasil memperoleh akses admin. Dan di sini kita diberikan modal istilahnya ya, username winner dengan passwordnya Peter. Oke, ini dia labnya, websitenya. Kalau langsung kita ke my account, nah di sini teman-teman, dan sekarang kita akan coba melakukan proses login. Dan saat kita melakukan proses login, kita capture ya. Saya di sini menggunakan aplikasi Burp Suite. Ini dia aplikasi Burp Suite-nya, di proxy, HTTP story-nya, di intercept saya off-kan. Oke, kita mulai proses login. Pertama coba kita dari awal, kita reload halaman loginnya. Capture saat melakukan request halaman login, kemudian kita login sebagai winner, passwordnya Peter, kita login. Oke, berhasil dan kita didirect langsung dibawa ke halaman /role selector. Kita pilih antara user atau content author, sama saja mana sini saya pilih content author, saya select. Oke, berhasil dan kita dibawa ke halaman awal ya, home. Kita ke my account. Oke, ini username kita winner ya, dan kita belum bisa mengakses fitur admin karena kita sebagai user biasa. Sekarang kita log out. Oke teman-teman, kita log out, dan sekarang sini saya matikan proxy-nya, dan sekarang kita juga perlu cari tahu directory apa saja yang URL atau halaman apa saja yang ada di website ini. Salah satunya kita coba cari tahu halaman admin itu URL-nya apa, seperti itu. Sebagai modal kita ya, untuk mencari tahu nanti untuk mencoba mengakses halaman tersebut, seperti itu. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi OAuth untuk mencari tahu atau mengumpulkan crawling ya halaman-halaman yang ada di website ini atau URL. Saya aktifkan proxy OAuth. Sekarang saya nyalakan aplikasi OAuth ini. Sudah. Saya coba pertama reload saja, Ctrl R. Nah, sini sudah tercapture desainnya. Saya sekarang matikan saja, disable. Kembali ke WhatsApp. Di sini cukup rekan-rekan klik kanan. Di sini attack ya. Di sini bisa force growth site ya. Dia akan melakukan crawling URL ya. Di sini kita bisa menggunakan list ya, directory. Oke, kita mulai scan. Oke teman-teman, di sini walaupun belum selesai ya proses crawlingnya tadi, di sini kita mendapatkan nih URL ya, sini domainnya /admin ya, get ini. Nah sekarang kita bisa copy URL to clipboard. Nah sekarang ini saya matikan ya, WebZap-nya sudah selesai karena cukup berat menjalankan aplikasi WebZap, juga menjalankan aplikasi Burp Suite dan juga OBS untuk merekam video ini. Oke, saya matikan. Oke, di sini kita copy /admin ya, enter, dan ternyata memang ada. Dan di sini ada notifikasi admin interface only available if login as an administrator. Jadi kita sekarang belum sebagai administrator, dan untuk mengakses halaman admin ini kita harus menjadi administrator. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi Burp Suite untuk menganalisa tadi proses loginnya ya. Oke, di sini saya rapikan dulu untuk menghapus
link-link yang tidak penting seperti download aset dan lain-lain. Oke, ini dia teman-teman ya, yang proses login yang telah kita capture request-requestnya. Nah, di sini mulai dari kita tadi pengakses halaman login ya di sini. Kemudian di sini post berarti kita mensubmit tadi user dan password di sini. Bisa rekan-rekan lihat di sini ya. Nah, ini username-nya winner, passwordnya Peter dengan token CSRF-nya. Kemudian karena di sini ya kita post, nah di sini found berhasil dan kita menerima respon seperti ini. Di sini ada location / role selector sehingga di sini kita browser setelah menerima responnya melakukan request ke halaman role selector ya. Nah, di sini saat kita menerima halaman role selector kita tadi ya melakukan post kembali memilih role selectornya di sini. Nah, ini yang kita kirim role-nya, kita pilih tadi content author dengan mengirim token CSRF-nya seperti itu. Dan kalau berhasil kita akan diarahkan ke halaman home ya di sini ya seperti itu. Dan ini lanjutannya tadi mengakses halaman akun dan logout seperti itu. Oke. Nah, di sini intinya kalau nanti rekan coba, jadi vulnerability-nya ada di saat kita antara melakukan login dan mengakses halaman role selector seperti itu. Kalau rekan-rekan lihat di sini awalnya kita contoh melihat sessionnya juga bisa. Di sini lihat session awalnya RV, kemudian saat kita responnya di sini, sorry dari mulai post ya di sini ya. Ini post, lihat kalau berhasil lihat session awal kita RV, saat found kita di-update ya sessionnya ZL. Nah, seperti ini. Kemudian karena kita menerima responnya juga ada ini HTTP header-nya location role selector sehingga kita akan melakukan request ke halaman role selector dengan session yang tadi diperoleh di respon ya sudah update. Nah, di sini get, dan di sini teman-teman bisa dilihat saat kita mengakses ini role selector, lihat responnya, session kita di set lagi berubah nih XXX ya seperti ini. Dan jadi bisa asumsikan ada perbedaan state di sini setelah tadi ini kita nih ya berhasil login, session kita nih ZL. Nah, saat kemudian mengakses halaman role selector nih ZL padahal hanya ini ya set halaman, tapi di sini sessionnya berubah. Nah, jadi sebenarnya intinya kita bisa membypass dan menjadi admin ketika kita tidak melakukan request ke role selector. Kalau normalnya kan ketika kita berhasil login, ini post login otomatis kita menerima respon ini dan kita browser kita ya akan otomatis mengakses halaman role selector. Nah, sehingga nanti cookie-nya berubah. Dan bagaimana caranya agar saat post berhasil dan kita mempertahankan session ini teman-teman dan tidak mengakses role selector hingga nanti mungkin di backend terjadi proses lain dan menghasilkan session yang baru ini. Seperti itu intinya. Kita coba ya teman-teman ya di sini. Kita kembali ke websitenya, kita ke my account. Nah, di sini sekarang kita akan jalankan Bob Suite lagi ya untuk mengcapture-nya. Dan di sini nanti kita akan, sini saya clear dulu. Oke. Nah, sekarang di intercept-nya kita on kan. Oke, kita on. Sekarang kita ke HTTP intercept. Pertama ya, kita login. Winner, passwordnya Peter. Kita login. Oke, di objek tertangkap ini request kita dia post tadi. Oke. Ini juga saya juga sudah buat catatan ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, proses tadi jika rekan ingin paham tadi browser melakukan request pas login. Nah, tadi ini server respon kita berhasil dan diminta untuk melakukan request ke role selector. Jadi di sini kita melakukan proses request get ke role selector dan jadi intinya gimana caranya prosesnya kita hentikan sampai di sini saja. Intinya sampai di sini saja. Di sini kita skip. Oke, seperti itu. Oke, kembali. Nah, ini teman-teman. Ya, di sini ya browser melakukan request ke tadi ya ke get role selector. Nah, yang tadi ya di sini nih. Nah, ini kita skip. Berarti di sini kita drop teman-teman. Oke, kita drop. Nah, di sini sekarang tidak jadi ya ke role selector. Di sini kita drop. Nah, sekarang
kita langsung ke halaman admin. Dan jangan lupa di sini kita disable, teman-teman. Dan lihat teman-teman, kita berhasil mengakses halaman admin dan kita sekarang sebagai admin. Jadi seperti itu. Jadi ternyata di prosesnya tadi di sini saya resume, ternyata saat server mengirim respon ya dengan sessionnya tadi itu ada session admin. Oke, dan ketika browser mendirect ke get role selector ya, ternyata di situ sessionnya diubah, bukan session admin lagi, tapi session untuk persiapan apakah menjadi user atau tadi menjadi author ya, seperti itu. Jadi sini kita skip, dan situlah vulnerability-nya ya. Kembali ke websitenya, di sini tinggal tugas akhir kita menghapus Carlos. Kita delete, dan lab-nya pun berhasil. Oke teman-teman, kita ke admin panel ini ya. Kita ke home, ke my account. Ini teman-teman kita sebagai administrator. Oke, demikian penjelasan lab kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.